Bersama keluarga Cabita. Babe Cabita dengan nama asli Pria Prayuga Pratama wafat pukul 6.30 pagi hari Selasa di Rumah Sakit Mayabada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Belum diketahui apa penyebab Babe Cabita yang dikenal memiliki rambut keribu tutup usia. Namun sebelumnya Babe Cabita sempat menyampaikan jika dirinya mengidap anemia aplastik, suatu kondisi yang terjadi saat tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah baru. Pada 1 April lalu, Babe Cabita sempat menuliskan permohonan maaf di akun Instagram pribadinya. Dalam pesannya, Babe memohon maaf jika ada konten-konten yang menyakiti hati publik. Ia berharap masyarakat bisa memaafkan segala kesalahan. Salah satu rekan mendiang yang datang ke rumah duka menyampaikan pesan dan kesannya kepada Babe Cabita. Saya jadi saksi selama hidupnya Babe Cabita. Babe Cabita adalah orang yang baik. Doa saya semoga amal ibadah Babe Cabita yang selama ini dikerjakan di dunia, semua kebaikan-kebaikannya diterima dan mendapatkan tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang baik, sahabat yang selalu ada kalau kita butuhkan. Ya, apa yang diperlihatkan di kamera dan apa yang di belakang kamera atau yang kita lihat itu sama aja. Dia seorang Babe Cabita. Momen yang paling memorable sama bagus? Semuanya memorable. Yang paling memorable ya semuanya, nggak bisa ditutup satu-satu, Mbak. Babe Cabita dimakamkan di TPU Cirende Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kali ini insiden yang melibatkan mobil minibus itu terjadi di kilometer 57 arah tol Trans Jawa. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tunggal ini. Mobil minibus ini ringsek usai alami kecelakaan di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Sejumlah anggota polisi telah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun pengemudi dan penumpang alami luka ringan. Pihak Ditlantas Polda Jawa Barat menyatakan dugaan sementara kecelakaan disebabkan pengemudi yang mengantuk dan pengemudi ini tiba-tiba banting setir sehingga mobil terguling. Petugas kemudian mengevakuasi mobil yang ringsek agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Diduga pengemudi mengantuk sebuah minibus yang melaju dari arah Sukabumi menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat terjun ke jurang di Jalan Lintas Sumatera. Tidak ada korban jiwa, namun kendaraan ringsek dan dievakuasi menggunakan alat berat. Baru kejadian di Sialang. Minibus yang dikendari oleh rombongan pemudik asal Sukabumi, Jawa Barat ini terjun ke dalam jurang di jalur lintas Sumatera kilometer 11, Nagari Sialang, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Beruntung 7 orang penumpang beserta pengemudi berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pas nyampe sini saya tuh tidur, tahu-tahu udah ke dalam aja mobilnya, udah jatuh ke dalam, jadi nggak terlalu ngeh gimana kejadian. Pengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga kendaraan beliau lari ke kanan jalan. Kemudian sesaat sampai di lokasi sudah berhenti, karena itu jurang dengan kedalaman lebih kurang 2 meter lebih, sehingga kendaraan tersebut terbalik, rebah kuda, depan rodanya ke atas. Selanjutnya minibus dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Pengemudi yang melakukan perjalanan jauh diimbau untuk berhati-hati dan selalu menjaga stamina dengan beristirahat di rest area atau posko mudik yang disediakan. Dari Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sementara sebuah truk bermuatan sekam atau kulit padi terguling ke jurang sedalam 30 meter di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Diduga truk oleng saat melewati jalan sempit. Truk bermuatan sekam padi ini terguling ke dalam jurang sedalam 30 meter di Jalan Poros, Pekai Bulu 2, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Menurut saksi mata, truk pengangkut sekam padi ini oleng ketika berpapasan dengan mobil di jalan yang sempit.
Meski truk mengalami rusak parah, pengemudi berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ini mobilnya kan sempit jalan, kemudian dia ada dari arah dari Bandung ke Sopeng, dia kemudian sempit mobil, jadi nggak bisa jadi dia langsung jatuh ban. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk beserta muatannya yang tumpah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, volume kendaraan di jalur arteri Padalarang meningkat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ribuan pemudik melintas menggunakan sepeda motor yang ke arah Tasikmalaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalur mudik di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi terus dilintasi pemudik, seperti yang terjadi di Jalan Simpang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemudik yang didominasi pemudik motor satu hari menjelang Lebaran 2024 Selasa pagi. Pemudik roda 2 maupun roda 4 dari arah Jabodetabek, Cianjur maupun Purwakarta terus bergerak menuju ke arah kota Cimahi, Tasikmalaya, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengatakan kepadatan arus mudik di kawasan arteri Padalarang terjadi sejak H-3 dan H-2. Namun H-1 pemudik masih terus mengalir. Dari malam minggu malam minggu sampai dengan hari ini puncaknya di malam minggu sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengurai dan mitigasi, semuanya berjalan aman dan lancar. Polres Cimahi menyiapkan personil untuk mengurai kemacetan. Selain itu, terdapat sejumlah pos pelayanan dengan fasilitas lengkap yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik di pos pelayanan terpadu di Simpang Padalarang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Ruas arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam masih ramai pemudik motor dari arah Jabodetabek menuju Pantura dan Jawa Tengah serta Jawa Timur. Para pemudik memilih mudik di malam takbiran ini menghindari arus puncak mudik kemarin. Arus mudik di perempatan Bekasi Cyber Park atau BCP, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Bekasi Selatan, Jawa Barat, masih terpantau ramai para pemudik motor yang hendak mudik menuju Pantura, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Para pemudik memilih pulang kampung di malam hari pada satu hari jelang Lebaran, maksud kami, demi menghindari terik matahari serta kemacetan di puncak arus mudik kemarin. Selain itu, para pemudik memilih pulang di malam takbiran lantaran jarak perjalanan menuju kampung halaman tidak terlalu jauh. Meski pemudik motor tidak seramai dan sepadat pada hari ketiga dan hari keempat sebelum Lebaran, namun masih ada para pemudik motor yang membawa barang melebihi kapasitas. Ada juga pemudik yang menggunakan kendaraan bak motor atau baktor dengan alasan selain irit biaya juga bisa membawa barang lebih banyak. Diimbau para pemudik untuk selalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas demi keamanan. Malam takbiran Hari Raya Idul Fitri, arus mudik kendaraan melewati ruas Jalan Tol Cikampek mulai turun. Seluruh rekayasa lalu lintas telah dicabut, jalan tol beroperasi normal. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas arah tol Trans Jawa Lengang. Kepolisian telah mencabut rekayasa lalu lintas, kontraflow, dan sistem one way. Sistem ganjil genap juga telah diakhiri pukul 00 tengah malam tadi. Data Jasa Marga menyebutkan puncak arus mudik terjadi 6 April lalu dengan ratusan ribu kendaraan melewati gerbang tol Cikatama mengarah ke tol Trans Jawa. Sementara itu, malam menjelang Idul Fitri, tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau lengang dan landai. Sistem satu arah atau one way juga telah dihentikan sejak pukul 12 siang. Seluruh jalur jalan tol beroperasi normal. Tidak ada penambahan volume kendaraan secara signifikan dari arah Jakarta menuju Semarang ataupun sebaliknya.
Arus kendaraan masih didominasi tujuan Semarang yang mencapai 18.000 kendaraan. Sementara arah sebaliknya hanya terpantau 2.000-an kendaraan. Sementara itu, pemirsa, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi satu korban tewas kecelakaan di kilometer 58 Tol Japek. Satu korban tewas atas nama Najwa Devira, 22 tahun asal Bogor ini langsung diserahkan ke pihak keluarga. Pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi satu korban tewas kecelakaan di KM 58 Tol Japek. Satu korban tewas atas nama Najwa Devira, 22 tahun, asal Bogor ini langsung diserahkan ke pihak keluarga. Penyerahan korban tewas kecelakaan dilakukan pasca konferensi pers yang dilakukan pihak kepolisian di depan ruang pemulasaran jenazah Selasa siang. Penyerahan dokumen atas surat kematian langsung diberikan ke orang tua korban. Selain penyerahan dokumen kematian, polisi juga menyerahkan sejumlah bantuan guna meringankan beban keluarga. Menurut Kadif Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, identitas satu korban ini terungkap setelah tim DVI Polda Jabar menganalisis data primer gigi korban. Selain itu, polisi juga berhasil mengidentifikasi jenis kelamin dari 12 korban, yakni terdiri dari 5 korban berjenis kelamin perempuan dan 7 jenis kelamin laki-laki. Kalau terkait dengan pemulangan jenazah yang sudah teridentifikasi, sejauh ini kan ada satu, ya, yaitu atas nama Najwa Devira tadi, ya, umurnya 20 tahun. Nah, untuk pemulangan tadi sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara untuk 11 korban lainnya, pihak kepolisian masih terus berupaya agar segera teridentifikasi, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir kesalahan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Satu keluarga menjadi korban kecelakaan mudik maut di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 58. Nah, diketahui korban satu keluarga asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tersebut diantaranya sopir Grand Max, 2 orang anaknya, dan 1 keponakannya. Suasana duka menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek di Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Ukar Karmana, 55 tahun, sopir Grand Max, adalah satu dari 12 korban tewas saat arus mudik lebaran 2024. Korban tewas bersama 2 orang anaknya, Sandy Handian, 18 tahun, dan Jihan Windisha, 26 tahun, serta keponakannya Rizky Prasetyo, 23 tahun. Menurut salah satu kerabat korban, Ukar yang merupakan sopir travel ditemani Sandy bermaksud menjemput Jihan dan Rizky, kerabatnya yang bekerja di wilayah Bekasi. Selain itu, Ukar sekaligus menarik penumpang langganannya yang hendak menuju Ciamis. Naas dalam perjalanan mudik tersebut, minibus Grand Max yang membawa 9 penumpang mengalami kecelakaan beruntun yang menyebabkan 2 mobil diantaranya terbakar. Satu keluarga, yang satu kakak 3 orang, yang beda kakak Muhammad Rizky. Kabar dari Rumah Sakit Karawang. Nanti sore keputusannya bisa dibawa pulang nanti sore atau gimana, atau habis lebaran. Menurut Kadis Hub Ciamis Dadang Mulyatna, seluruh keluarga Ukar Karmana telah pergi ke rumah sakit di Karawang untuk melakukan pencocokan DNA. Dan identifikasi memang kondisi mayatnya sudah tidak bisa dikenali sehingga membutuhkan DNA ya dari keluarga di sini, dan sudah ada yang berangkat diantar oleh Pak Kepala Dusun, barusan informasi dari Pak Kepala Desa. Mudah-mudahan tidak terlalu lama semua jenazah sudah ada di rumah duka. Diketahui korban 9 penumpang minibus Grand Max, diantaranya selain keluarga sopir travel, yakni 2 orang korban warga Rancah, Kota Ciamis, Muhammad Nurzaki, 22 tahun, dan Nina Kania, serta 2 korban warga Depok, yakni Jasmine dan Waldan yang masih berstatus pelajar. Sementara 1 orang belum diketahui identitasnya. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras yang terjadi sejak sore hingga malam mengakibatkan debit air sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir lahar dingin dari Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dan derasnya terjangan air itu mengakibatkan jalan penghubung antara dua daerah ambles sedalam 6 meter. Inilah detik-detik jalan penghubung dua kelurahan ambles di Jalan Padang Panjang, Sumatera Barat. Jalan penghubung Kelurahan Kukuk Malintang dan Kelurahan Ganting ambles sedalam 6 meter karena kondisi tanah yang labil tergerus air sungai bercampur lahar dingin Gunung Merapi. Kejadian malam hari di saat hujan deras mengguyur di beberapa daerah di Sumatera Barat. Akibatnya beberapa daerah di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang diterjang banjir bandang. Kerugian amblesnya jalan penghubung mencapai 1 miliar rupiah. Untuk sementara waktu, warga dua kelurahan yang terdampak untuk ke pusat kota dialihkan ke jalan alternatif. Pertama menuju rumah sakit umum daerah, kita dengan kepolisian sudah berkoordinasi, kita sudah tutup jalan, akses jalan dan dialihkan. Yang pasti masyarakat tidak bisa melewati ini, tapi sudah kita alihkan. Kita sudah kerjasama dengan kepolisian, masyarakat tetap bisa melewati jalur alternatif juga ke rumah sakit. Untuk menghindari jatuhnya korban, warga yang bertempat tinggal di dekat lokasi banjir dievakuasi ke daerah yang aman karena kondisi tanah amblas tergerus air sungai. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono kembali meninjau perbaikan jalan tol Bocimi yang ambles akibat longsor beberapa waktu lalu di kilometer 64 ruas Cigombong Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, Basuki berjanji perbaikan temporer jalan tol akan segera selesai dan dapat digunakan kembali pada Kamis mendatang guna meminimalisir kemacetan di jalan arteri Bogor Sukabumi saat arus balik Lebaran nanti. Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2024 jatuh pada hari ini. Penetapan diputuskan berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama. Adanya laporan hilal yang terlihat disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Pemerintah secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah Rabu 10 April 2024 menyambut Hari Raya Idul Fitri. Badan Masjid Istiqlal Jakarta menyelenggarakan gemah takbiran. Usai sidang isbat, Kementerian Agama telah resmi menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah Rabu 10 April 2024. Seluruh umat muslim akan melaksanakan lebaran. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri besok, Badan Pengelola Masjid Istiqlal menyelenggarakan gemah takbiran yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno beserta tamu undangan dari negara tetangga. Masyarakat terlihat antusias mengikuti gemah takbiran di Masjid Istiqlal. Selain gemah takbiran, pengelola Masjid Istiqlal dan Kemenak RI akan melakukan pawai obor yang diikuti para anak yatim dan juga masyarakat umum. Warga masyarakat atau warga Makassar yang merayakan malam takbiran Idul Fitri 2024 dengan meriah. Mereka mengikuti pawai obor dan takbiran festival. Warga Makassar merayakan malam takbiran Idul Fitri 2024 dengan meriah. Warga berkumpul di Center Point of Indonesia untuk ikuti pawai obor dan takbiran festival tepian air.
Pawai turut dihadiri Wali Kota Makassar serta PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Pawai sempat tertunda sekitar 30 menit dikarenakan hujan deras. Namun setelah hujan reda, para peserta mulai kembali ke barisan untuk bersiap melaksanakan pawai. Barisan pawai berasal dari para warga dari 15 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Kapal pinisi menjadi latar belakang dilepasnya para peserta pawai. Menurut panitia, para peserta pawai akan mendapat hadiah menarik termasuk uang tunai. Agar acara berjalan lancar, pihak Dishub Makassar melakukan rekayasa lalu lintas saat pawai berlangsung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nana Jamal melaporkan. Warga Pasuruan, Jawa Timur terpaksa berlebaran di tengah banjir. Puluhan ribu rumah terendam air hingga setinggi 1 meter di dalam rumah. Dan seorang bayi dan ibu atau yang baru lahir 3 hari dilahirkan berhasil dievakuasi petugas. Petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang bayi dan ibunya dari banjir yang merendam rumah mereka di Kelurahan Karangketung, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Bayi yang masih berusia 3 hari bersama ibunya dievakuasi dengan perahu karet. Petugas mengevakuasi warga terdampak banjir, terutama lansia, wanita, dan anak-anak. Banjir merendam hingga ketinggian 1 meter di dalam rumah. Banjir juga mengakibatkan jalur Pantura, penghubung Surabaya Probolinggo, lumpuh. Air setinggi hingga 50 cm merendam jalur Pantura di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Tutup total. Jadi semuanya sudah tutup total mulai dari Pong SPBU Tambak Rejo sampai sini nih pertigaan Karangketung ini. Ketinggian air kira-kira berapa? Ketinggian kurang lebih kalau yang di jalan raya ini perkiraan 50 sampai 60 meter, tapi 60 cm. Namun kalau yang di dalam perkampungan itu lebih kurang lebih 2 meteran. Petugas Satlantas Polres Pasuruan menutup sementara jalur Pantura. Kendaraan roda 4 dari arah Surabaya dialihkan melalui tol Gempol. Sementara arus dari Probolinggo dialihkan menuju tol Sutojayan, Kota Pasuruan. Kendaraan roda 2 dialihkan melalui Kecamatan Purwosari dengan rute lebih jauh. Sejumlah sepeda motor pemudik mogok lantaran nekat menerjang banjir. Ini gimana Kak motornya masukkan air? Menunggu berarti ya? Iya. Mau ke Jember. Bawa istri sama anak istri ya. Banjir merendam puluhan ribu rumah di kota dan Kabupaten Pasuruan. 7 kecamatan terdampak. Kondisi terburuk terjadi di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Banjir disebabkan intensitas hujan sangat tinggi dalam 2 hari terakhir. Sungai Welang tak dapat menampung debit air hujan hingga meluber ke permukiman. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik unik terselip di pinggiran kota Jakarta. Sejumlah warga ibu kota mudik menggunakan perahu klotok dari kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Seperti apa kondisinya? Berikut liputannya. Kesibukan ini terjadi di sebuah dermaga kecil di kawasan Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah warga mudik ke kampung halaman menggunakan perahu motor yang disebut warga dengan perahu klotok. Bahkan beberapa pemudik membawa serta sepeda motor. Perjalanan dari Cilincing, Jakarta Utara ke Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat ditempuh sekira 1 jam. Jaraknya memang tak jauh, namun dengan perahu klotok, waktu tempuh lebih cepat dibandingkan perjalanan darat. Setiap tahun biasanya pulang setiap tahun itu ke rumah orang tua dari Tanah Abang pulang ke Muara Gembong. Kalau jalur darat saya pakai motor, anak saya 2, istri saya kayaknya nggak muat, lebih baik sini pakai ini aja lebih simpel, lebih santai. Satu orang penumpang dikenakan ongkos Rp25.000. Meski hanya perjalanan jarak dekat, keberadaan para pemudik ini tak luput dari perhatian petugas. Polres Metro Jakarta Utara mengawasi langsung mudik perahu klotok guna memastikan keamanan serta keselamatan pemudik. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat melakukan perjalanan mudik dan arus balik lebaran karena ada lebih dari 70% atau sekitar 193 juta warga melakukan mudik lebaran 2024. 39 juta orang diantaranya memilih menggunakan transportasi bus. Lalu apa saja tips agar perjalanan mudik dan arus balik tetap aman dan nyaman? Berikut liputannya.
Momen menjelang Hari Raya Idul Fitri identik dengan mudik ke kampung halaman. Moda transportasi yang digunakan pun berbeda-beda, mulai dari kendaraan pribadi hingga transportasi umum termasuk bus. Seperti dilakukan Novi yang baru pertama kali mencoba angkutan transportasi bus untuk melakukan perjalanan mudik melalui Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Baru pertama kali, pengen nyoba bis dan ini lebih worth it, lebih murah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, potensi pergerakan mudik Lebaran 2024 diantaranya ada peningkatan jumlah pemudik yakni 193,6 juta orang atau 71% penduduk, sementara tahun 2023 yakni 123,8 juta orang pemudik. Puncak arus mudik juga diprediksi pada 8 April 2024 atau H-2 Idul Fitri. Sekitar 87% akan melakukan mudik, sementara 10% memilih berwisata. Sementara guna mengurangi tingkat kecelakaan pemudik, khususnya para pemudik motor, pihak Kemenhub menggelar mudik bus gratis di sejumlah titik di Jabodetabek. Mudik gratis kita adakan sebagai upaya kita pemerintah bagaimana membantu masyarakat agar bisa berlebaran ke kampung halaman dengan aman, selamat, dan lancar. Agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman, ada baiknya memperhatikan sejumlah tips mudik bus, diantaranya pastikan barang bawaan tidak melebihi kapasitas. Jangan membawa barang berlebihan karena dapat mengganggu kenyamanan dan orang lain di dalam bus. Pastikan keamanan, terutama barang berharga seperti uang, perhiasan, dan gadget. Bawalah barang berharga di tempat yang aman dan dalam jangkauan pandangan selama perjalanan. Jika Anda merasa lelah dan tidak nyaman di tengah perjalanan, jangan ragu memberitahukan kepada supir dan penumpang lain agar dapat segera ditangani. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, pada momen Ramadan 2024, MNC Vision memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Acara yang digelar di Masjid Raudatul Jannah MNC Vision Kedoya, Jakarta Barat ini menjadi kegiatan rutin yang digelar untuk memberikan manfaat positif bagi warga sekitar. MNC Vision berbagi kebahagiaan dengan 20 anak yatim yang berasal dari 3 RT di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Santunan yang diberikan MNC Vision diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak yatim di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Ini suatu perhatian untuk mereka dan harapannya mereka dapat dengan bantuan kami dapat tumbuh berkembang untuk juga memenuhi kebutuhan dari anak-anak yatim tersebut. Semoga bermanfaat untuk mereka, apalagi ini juga menjelang ya Lebaran, biasanya mereka kebutuhannya juga ini ya, dan membuat mereka jadi lebih semangat untuk beribadah lagi gitu ya. MNC Vision melalui MNC Peduli konsisten melakukan kegiatan sosialnya dengan menyantuni anak-anak yatim dan para orang tua di panti jompo. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pengurus RPA Partai Perindo kembali memberikan berkah dengan berbagi takjil gratis kepada masyarakat di momen bulan suci Ramadan. Sembari berbagi takjil, pengurus RPA Partai Perindo juga mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di bulan penuh berkah, dimanfaatkan relawan perempuan dan anak Perindo berbagi takjil di berbagai daerah. Di kawasan Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, RPA Perindo berbagi takjil sekaligus mensosialisasikan program pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hari ini kami membagikan sekitar 300 takjil. Harapan kami acara ini bisa berbagi bersama di bulan suci Ramadan dan juga kepercayaan masyarakat Indonesia kepada RPA makin lama semakin bagus. Sementara itu berbagi takjil juga dilakukan pengurus RPA Perindo di Panti Yatim Indonesia di Rawamangun, Jakarta Timur. Selain berbagi takjil, RPA Perindo juga memberikan santunan kepada anak yatim. Di bulan Ramadan ini banyak sekali yang memerlukan bantuan seperti rumah panti asuhan di sini. Yang tentunya dengan berbagi kita berharap semua bisa senang ya, bisa merasakan arti dari Ramadan ini. Di Depok, RPA Perindo juga berbagi keberkahan Ramadan 2024 dengan membagikan ratusan paket takjil ke pengendara hingga warga di Simpang Tugugong, Sibolong, Beji, Kota Depok. Hari ini itu membagi takjil sebanyak 200 paket ke
pengguna jalan di daerah Kota Depok. Di Tangerang, ratusan paket takjil gratis dibagikan RPA Perindo di depan perumahan Batavia, Kecamatan Pasar Kemis. Takjil dibagikan kepada para pengguna jalan yang tengah melintas di kawasan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Momen Ramadan dimanfaatkan organisasi sayap Partai Perindo, RPA Perindo untuk menjalin tali silaturahmi dengan cara berbagi takjil. Kegiatan ini digelar di berbagai daerah sekaligus untuk mensosialisasikan program ke tengah masyarakat. RPA Perindo Jawa Barat dan Kota Bandung membagikan ratusan paket takjil bagi warga sekitar dan juga pengendara yang melintas di Jalan Ahmad Yani Bandung. Warga pun merasa terbantu dengan takjil gratis ini. Mereka bisa menikmati takjil saat berbuka di tengah kemacetan. Yang menjalankan ibadah puasa di perjalanan, semoga diterima juga buat amal-amalnya gitu yang berbagi. Dan semoga buat RPA Perindo, buat kedepannya bisa berbagi lagi. RPA Perindo mengadakan berbagi takjil untuk masyarakat ya, dalam rangka meningkatkan rasa peduliannya terhadap sesama umat Islam muslimin ya. Dan rasa syukur kami karena sampai detik ini kami bisa berpuasa. Sementara itu di Cibinong, pengendara di Jalan Raya Jakarta Bogor juga menjadi lokasi pembagian takjil gratis RPA Perindo. Takjil yang kami sediakan dari DPD Bogor berjumlah 100 paket. RPA ini semakin hari semakin bisa dikenal oleh masyarakat Bogor bahwa RPA ini adalah salah satu lembaga yang bisa memperjuangkan hak perempuan dan anak Indonesia. Aksi sosial bagi-bagi makanan kecil untuk berbuka puasa juga digelar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi ini juga untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat. Jadi pembagian takjil ini adalah bagian program kami untuk bisa membantu dan juga merespon dari masyarakat. Membangun silaturahmi dengan masyarakat yang kami tanamkan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga kehadiran Partai Perindo dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Sayap organisasi Partai Perindo ini terus menunjukkan komitmennya untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tanah air. Salah satunya dengan memberikan bantuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramadan 2024 menjadi momen bagi Lido Lake Resort untuk kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu. Bersama MNC Peduli, Lido Lake Resort by MNC Hotel memberi santunan kepada puluhan anak yatim di Bogor, Jawa Barat. 78 anak yatim di Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor diajak hadir dan bergembira dalam acara CSR Lido Lake Resort di Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Selain santunan dan sembako, sebagai bentuk apresiasi, Lido Lake Resort by MNC Hotel dan MNC Peduli memberikan hadiah bagi anak yatim yang berhasil menghafal ayat suci Al-Quran. Ada kurang lebih 70 anak yatim yang hari ini kita bisa bersama-sama berbagi dengan mereka. Dan berharap juga kegiatan ini sekali lagi bisa kita lanjutkan, hal-hal baik bisa kita lanjutkan untuk memberikan manfaat yang baik juga buat mereka. Membantu memenuhi kebutuhan anak-anak yatim di hari Lebaran, program sosial ini juga diharapkan membawa manfaat positif bagi masyarakat sekitar. Kami sangat bersyukur kepada Lido Lake Resort sudah mengundang anak-anak yatim di desa kami, sehingga kami merasa sangat terbantu, apalagi dengan bantuan seperti tadi ada sembako, terus ada berupa uang tunai juga. Semoga Lido Lake semakin sukses, semakin maju, dan semakin berkembang seterusnya, dan semoga bisa memberikan santunan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Employee Award 2023 juga menjadi bagian dalam kegiatan santunan yang digelar di Lido Lake Resort by MNC Hotel ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Sahreza Zangki, Rama Romadona, iNews melaporkan.